acara yang selanjutnya, yakni Mau'idatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Cecek Jailani. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad amara alaina bil haji wal umrah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim iftah lana futuhal arifin wabtah lana ababal ilmi ababal khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para bapak haji, ibu hajah, calon haji, calon hajah, baik yang sudah daftar maupun yang belum daftar, calon semuanya yang saya hormati dan Allah muliakan. Wabil khusus panjenengan Bapak Kiai Haji Idris Apandi selaku Ketua Reuni Haji, Bapak Kiai Haji Makrus Ali selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda Sumur Kucing, Bapak Haji Sucipto pengurus Reuni Haji, para bapak kiai yang lainnya yang tidak sempat, Bapak Kiai Hasan Al-Hafidh, alhamdulillah ini kompak dengan santrinya, mudah-mudahan tambah manfaat ilmu dan keberkahannya semuanya. Dinadirat wabil khusus untuk yang telah melahirkan saya, membesarkan saya, ibunda saya, Ibu Hajah Siti Maryamah binti Sarub, alhamdulillah bisa hadir ibu saya. Mudah-mudahan ibu saya disehatkan, panjang umur, manfaat, husnul khotimah. Umumnya kita semuanya amin ya rabbal alamin. Bil khusus juga beliau tuan rumah, sahibul hajat, sahibul bait, Bapak Haji Sakum sekeluarga beserta Pak Kiai Suwarno dan para santriwan santriwati, juga ada mahasiswa ya dari Metro ya, terima kasih. Ini lagi KKN di Sumur Kucing ya, semuanya yang saya hormati dan Allah muliakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah sehingga kita bisa hadir di pengajian Reuni Haji di kediaman beliau Bapak Haji Sakum sekeluarga. Kedua kalinya salawat salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda tercinta Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu salam wa barik ali, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini mohon maaf udah hasil musyawarah para pengurus Reuni Haji bahwa di pengajian rutin ini, di mana saya sendiri dapat amanah dari guru, kalau pengajian rutin itu harus pegang kitab sebagai rujukannya, sehingga saya di Aswaja pun kitab, di pengajian Lailatul Istima sekarang di Nahdlatul Ulama Pasir Sakti, alhamdulillah sudah 3 kali berjalan, yaitu pengajian Lailatul Istima Nahdlatul Ulama pakai kitab juga hikam. Dan di Reuni Haji ini sudah kedua kalinya Pak. Ketiga dengan ini hasil musyawarah beliau dulu Bapak Haji Sucipto, Bapak Haji Idris sepakat, tetapi tidak menutup kalaupun ada yang mau ceramah, kemarin dulu disepakati ya, boleh. Cuman kitab tetap walaupun 10-15 menit, yang pokoknya kitab tetap harus ada gitu. Jadi Pak Haji sebetulnya silakan. Kemarin itu sebetulnya anaknya dari Jawa, anak apa cucu Pak Haji? Cucunya ya, dari Jawa mau ngisi di sini, cuman nggak kebetulan hadirnya. Jadi monggo, nanti kalau mengadakan Reuni Haji, kitab yang pokok walaupun nggak lama, kalau berbarengan mengundang yang lain untuk ceramah silakan. Tapi kalau yang pokok kitab ini insya Allah nggak ditinggalkan sebagai rujukan kita. Dan kemarin sepakat sudah dipilih kitabnya Riyadul Badi'ah
karena kitab ini walaupun kecil sudah mencakup 3 ilmu yang wajib ain bagi kita, ilmu usuluddin tauhid, ilmu furu'uddin yaitu fikih sudah ada, dan ilmu tasawuf akhlaknya di sini juga ada. Jadi ini kitab walaupun kecil, silahkan yang mau disempurnakan pakai kitab di Pak Yai Hasan, banyak insya Allah kitabnya. Ini jadi naik peringkatnya tidak hanya sekedar mustami tapi muta'alim ya. Jadi kalau mustami hanya mendengar, tapi muta'alim naik 1 derajat pakai kitab gitu. Monggo silahkan. Nah kemarin di Labuan Ratu itu sudah saya dan saya yang bel Pak Haji Sukirman, beliau ngisi bulan depan. Iya siap Ustaz katanya. Nah setelah itu insya Allah bulan kedepannya mungkin Pak Haji Makrus ya. Jadi bergiliran baca kitabnya. Kebetulan saya pulang duhur buka SMS Pak Haji Sukirman, saya katanya masih di Jakarta, mohon teruskan aja dulu katanya. Jadi monggo langsung karena sudah terlalu siang. Ini kemarin baru sampai di Rabbil Alamin karena bahasan bismillah kemarin agak panjang. Sekarang tinggal sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon ila rusai mu'alif hadal kitab simenawi albat ila ruwajai masaihi masaina khususon al-marmu warpan di menonjata sikmalaya nas'alukallahumma bi barakati ma'ana antufhimana ilman nafi'ayan. Sa'unillahilahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatulan utawi rahmat Allah, wassalamulan keselamatan Allah ala sayyidina ikut tetap ing atase majikan kita semua Muhammadin tegese Kangjeng Nabi Muhammad SAW sayyidil mursalina kang dadi sayyidi sakabeh utusan wa ala alihi lan ing atase pirang-pirang keluarga Nabi wa sahbihi lan pirang-pirang sahabat Nabi. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah, setelah kemarin beres menjelaskan bismillah dengan 3 pan ilmu kemarin, bahasan bismillah menurut ilmu fikih, tauhid dan tasawuf, karena ini kitab 3 ilmu sehingga kemarin sudah dijelaskan makna penjelasan bismillah dalam 3 pan. Dan alhamdulillahirabbil alamin itu juga sudah dijelaskan kemarin. Sekarang yaitu yang ketiganya adalah sholawat, di mana setiap para penyusun kitab selalu mengawali setelah memuji kepada Allah dan diikuti oleh para dai, para penceramah, para mubaligh, para khotib. Biasa bahkan jadi syarat sahnya khutbah itu harus pakai sholawat. Jadi setelah muji kepada Allah selalu diikutkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Bahkan dalam sholat pun tidak sah kalau tidak pakai sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini keagungan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai digandengkan dengan Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umumnya baca sholawat itu sunnah, terutama di hari Jum'ah. Itu ada khusus spesial hari Jum'ah, ada hadisnya. Aksiru sholata alaya yaumul jum'ah, perbanyak baca sholawat khususnya hari Jum'ah. Umumnya setiap saat, tetapi hari Jumat khusus istimewa. Sehingga kalau di masjid saya diberjamaahkan sebelum mulai sholat Jum'ah itu berjamaah baca sholawat gitu. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan salam Allah semoga kata musonib ini dicurahkan kepada majikan kita semua, yakni Kangjeng Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah mendapat ilmu dari guru, kalau kitabnya terus terang belum lihat langsung, tapi kuping dari guru ketika menjelaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Itu kalau innallaha, kalau dari Allah, sholawat itu bukan berarti Allah sholawatan kayak kita bersuara sholawatan, bukan begitu. Kalau sholawat dari Allah itu adalah rahmat. Jadi kalau sholawat dari Allah itu namanya rahmat.
Kalau wa malaikat tahu dari malaikat itu maghfirah. Kalau dari mukmin dari kita ini doa. Jadi kita ini bersolawat adalah berdoa. Bukan Nabi dan Allah yang butuh disolawati, tetapi kita yang butuh kepada syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kata guru saya, ibarat gelas itu air yang sudah penuh dengan air. Gelas itu sudah penuh dengan air. Nabi kita Muhammad SAW ibarat gelas yang sudah penuh dengan air. Maka ketika kita meneteskan lagi air, itu akan lober. Loberannya itu yang kita harapkan. Maka Syekh Maulana Ja'far Al-Barjanji dalam kitab Al-Barjanjinya disebutkan bahwa sholawat itu adalah faidul barokati alama anallahu wa aula. Faidul barokah, yang kita harapkan dengan bersolawat itu adalah keberkahan daripada berkahnya. Jadi Nabi itu sudah tidak butuh solawat kita, sudah suci, sudah bersih, sudah tak. Tetapi yang butuh kita, maka dari kita itu maknanya adalah doa solawat itu. Para bapak yang dimuliakan Allah, maka banyak macam-macam nama solawat itu kan, dari mulai solawat sipa, solawat naria, solawat walah macam-macam. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tingkatan manusia dalam membaca solawat dan beribadah itu, kalau kemarin saya masih hangat ketika malam Lailatul Ijtima di gedung NU dalam sarah kitab hikam, bahwa ada 4 tingkatan manusia. Satu, ada tingkatan mubtadiin. Kalau orang mubtadiin baca solawatnya ya pengen sehat, pengen duit, pengen anu. Dengan sholat duhanya pengen anu. Katanya, kata guru saya, nggak apa-apa itu, masih walaupun masih begitu, itu namanya kelas mubtadiin, sudah masuk kelas 1. Tapi mboyo naik kelas, katanya ada lagi naik 1 derajat. Silakan buka hikam, kemarin kebetulan ngaji di gedung NU. Kemudian naik lagi ke abidin. Abidin itu dengan ibadahnya mengharapkan surga dan takut neraka. Naik lagi kemudian ke salikin. Salikin itu kalau dalam ilmu tasawuf ya. Orang yang suluk, yang cari sampai kepada Allah, wusul sampai kepada Allah. Dengan tujuan beribadahnya ingin wusul sampai kepada Allah. Tapi yang keempat, kelasnya kelas arifin, di mana arifin itu dengan solawat, dengan beribadah yang lainnya tidak ada yang dimaksud kecuali la maksuda illallah. Tapi untuk langsung ridho Allah, langsung la maksuda illallah, Allahu somad, itu kan manusia butuh proses. Artinya jangan dulu dilarang. Kalau ada orang sholat duha karena pengen rezeki, orang baca sholawat pengen anu, ya itu awal-awal monggo. Tetapi jangan terfokus ke situ karena itu termasuk dunia. Tapi harus ada peningkatan. Bahkan ketika orang baca sholawat niatnya pengen urusan dunia, ketika meninggal dunia berhadapan dengan baginda Rasul, dia minta syafaat karena merasa baca sholawat banyak ketika di dunia. Kata Rasul, dulu sudah kok dikasihkan kamu naik derajat, naik pangkat. Dulu selesai anunya. Nanti di akhirat gak ada pahalanya. Tapi kalau niatnya untuk menghasilkan sesuatu urusan dunia, maka naik derajatnya, tingkatkan. Ingin seperti Abidin udah naik kelas 2. Ingin pahala, ingin surga, takut ancaman neraka. Kalau kelas salikin naik lagi, saya dengan beribadah, dengan sholawat, ingin hati ini bisa wusul tembus kepada Allah Subhanahu. Kalau yang paling hebatnya adalah kelas arifin, di mana segala yang dikerjakan ke sawah, ke kantornya bukan hanya sekadar ibadah mahdo, tapi apapun yang diperbuatnya dia hanya semata-mata la maksuda illallah. Para apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga salat salam ini, kata musonib, pertama adalah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi sebagai sayyidil mursalin, beliau itu sayyidnya semua para utusan.
Wa ala alihi, dan kedua kepada keluarga Nabi. Siapa yang dimaksud keluarga Nabi? Dalam sarahnya wahum al atqiyau, adalah orang-orang yang takwa. Siapapun yang takwa itu dianggap keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasohbihi. Yang kedua sahabat Nabi. Siapa yang disebut sahabat? Wahuwa manijtama'a bibadanihi mu'minan binabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal bi'sati pihali hayatin. Yang disebut dengan sahabat, sahabat kurun kedua, adalah seseorang yang pernah berkumpul secara fisiknya, badannya, dan menyatakan iman, berkumpul dengan Nabi dan menyatakan iman kepada Nabi, nabinya ba'dal bi'sah, setelah diutus. Itu sahabat. Jadi sahabat itu orang yang pernah kumpul-kumpul dengan Nabi, tapi kumpulnya menyatakan iman kepada Nabi dan nabinya setelah diutus. Itu sahabat. Ada yang pernah kumpul dengan Nabi tapi bukan sahabat. Abu Jahal pernah kumpul dengan Nabi enggak? Abu Lahab, Abu Jahal pernah kumpul dengan Nabi, tapi enggak disebut sahabat karena dia tidak menyatakan iman gitu. Sahabat itu pernah kumpul menyatakan iman dan juga setelah diutus baginda Rasulullah SAW. Itu namanya kurun sahabat, kurun kedua. Nanti kalau beriman kepada Rasul setelah sahabat, tidak pernah ketemu dengan Rasul, itu nanti sudah kurun ketiga, yaitu kurun tabi'in. Dan kesininya tabi'in, itba'u tabi'in, itba'u tabi'in, sampai kepada ulama ul amilin, kesini terus menerus. Nah ini kata musonib, semoga sholawat salam Allah kepada keluarganya juga. Ajma'ina tegese sakabeh, sekabehe, semuanya. Wa tabi'in, dan kepada seluruh yang mengikuti Nabi, kepada seluruh siapapun yang mengikuti, lahum kepada mereka para sahabat, para Nabi. Bi ihsanin, kelawan kebecikan, dengan kebaikan, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Semoga ini dapat doa dari mu'alif hadal kitab, kita termasuk mudah-mudahan golongan keluarga. Karena orang yang takwa, kata tadi, adalah diaku keluarga Nabi Sallallahu Alaihi. Walaupun kita bukan sahabat, jauh dengan Rasul, tapi kita tetap nyantel hati kita dan kita selalu mengucapkan sholawat kepadanya. Mudah-mudahan diaku sebagai keluarga Nabi dan mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terus sedikit lagi. Amma ba'du. Setelah baca bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam kepada baginda SAW, pahada mongko utawi iki al hadir, yang hadir fil akli, di dalam akal musonib, maksudnya ini yang hadir dalam akal dan hatinya. Mukhtasorun, yaitu kitab sing diringkesake, kitab yang diringkeskan. Diringkeskan itu qalilul lafdi wa kasurul makna, sedikit lapadnya ini kitab tapi maknanya luas. Kitabnya kecil ini, cuman setipis ini, tapi maknanya luas. Sampai 3 ilmu yang wajib ain umat Islam mempelajarinya terkumpul di ini kitab semua. Karena Bapak Ibu, ada yang fardu ain belajar ilmu agama itu, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban semua individu manusia yang sudah baligh, punya akal sempurna, wajib tholabul ilmi, 3 ilmu. Karena dalam diri kita juga ada 3. Pertama adalah ilmu dasar, ilmu usuluddin, nanti dijelaskan di sini. Kemudian ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu wajib fardu ain. Banyak ilmu agama ada 23 pan. Musorof, ilmu nahu, ilmu ma'ani, bayan, badem, mantek, balagoh, faraid, dan seterusnya. Tapi itu statusnya fardu kifayah. Yang fardu ain sudah dikumpulkan dalam kitab ini 3 pan ilmu. Makanya monggo selesaikan, hadiri terus pengajian ini, karena ini sudah merangkum 3 ilmu yang wajib ain bagi kita. Fi usuluddini, nah ini yang pertama, ini kitab menjelaskan dalam usuluddin. Usuluddin itu pokoknya agama. Pokoknya agama itu adalah la ilaha il Muhammadur Rasul
disebutnya ilmu aqaid atau ilmu tauhid atau ilmu usuluddin, banyak nama ilmunya. Karena dalam diri kita ada hati. Hati akidahnya dalam hati harus lurus, harus benar, maka pelajari, wajib kita mempelajari ilmu usuluddin dari mulai aqaidna iman yang 50, sifat yang 20 yang wajib, yang mustahil 20, yang wenang 1, jadi 41. Sifat yang wajib di Rasul berapa? 4. Mustahil di Rasul berapa deh? 4. Yang wenang di Rasul 1, jadi 9 tambah 41 jadi 50. Nah itu termasuk dasar ilmu akidah tauhid yang wajib seluruh umat Islam yang sudah baligh punya akal sempurna mempelajari ilmu itu. Di sini dituangkan, dicantumkan oleh mu'alif hadzal kitab. Wa jumlatin, dan sejumlahan, min furu'ihi, dari cabang-cabangnya agama. Yang dimaksud adalah ilmu fikih. Jadi fikih itu cabang. Kalau istilah pohon itu ada akar yang tertancap di perut bumi, kemudian ada pohon itu bercabang. Jadi ilmu fikih itu cabangnya. Hati itu pusatnya, akarnya, di mana ada tangan, kaki, mulut, hidung, semua anggota badan ini cabangnya. Maka ilmu fikih itu sebagian besar ngatur anggota dohir badan, bagaimana gerakan sholat, gerakan wudhu, gerakan ibadah haji, itu dituangkan ilmu fikih. Itu sejumlahannya. Ala madhabi Imam Syafi'i, dan kitab ini mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi ada 4 madhab, ada yang diakui di dunia: madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Abu Hanifah. Tapi mayoritas di Indonesia, terutama pesantren, walaupun NU secara organisasi itu mengikuti salah satu madhab yang 4, tetapi mayoritas yang diikuti ke madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Panjang kalau berbicara kisah Imam Syafi'i, sangat luar biasa. Yang jelas beliau itu sudah hafid umur 7 tahun. Ya Pak Kiai ya, 7 tahun sudah hafid Imam Syafi'i itu. Kadang ada orang yang kurang paham ilmu agama nanya, memangnya tinggian siapa, katanya, sahabat dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu mengolah Quran dan hadis jadi kitab-kitab begini, memudahkan kita. Kalau dalam Al-Quran nggak ada rukun sholat 17, nggak ada fardu wudhu itu 6, cari di hadis, di Quran nggak ketemu. Tapi Imam Syafi'i dalam kitab fikihnya menyantumkan rukun sholat 17, ada yang 13, rukun wudhu, fardu wudhu ada 6. Dari mana? Dari hasil Quran ayatnya, hadis dari Rasul, dipelajari, ditelaah. Karena beliau hafal Quran dari sudah mulai kecil, hafal hadis umur 12 tahun sudah 300.000 hadis, maka beliau menjadi mufti ketika usia 15 tahun. Ini mujtahid mutlak yang paling terkenal, Imam Syafi'i radhiyallahu an. Maka kita ini dipermudah. Arti dipermudah itu ya tinggal mengikuti beliau yang tanggung jawab. Maaf kalau buka-buka YouTube sekarang ya, kita kalau nggak punya dasar ilmu itu akan mudah terumbang-ambing. Karena di medsos itu banyak paham-paham yang maaf dari luar dari Ahlussunnah wal Jamaah, maaf luar-luar dari Nahdlatul Ulama dan kita pesantren. Nggak perlu bermadhab, langsung aja ke Quran hadis. Silahkan kalau memang bisa menguasai Quran, menguasai hadis. Tapi kita orang umum ini lebih aman ikut mobil yang sudah tahu supir, ikut supir yang sudah tahu arah. Supir sudah tahu jurusan sana sini, kita tinggal naik saja sudah aman. Daripada kita belagu sok tahu padahal nggak tahu, berbahaya. Maka jangan terpengaruh sekarang di medsos ibu ya, di YouTube itu kalau buka tentang itu perikhtilafan, walah macam-macam, harus ikut mujtahid, harus ikut ini. Ikut langsung aja Rasul, ikut langsung aja Quran. Iya silahkan, nggak ada larangan. Tapi kalau kita yang lebih aman karena tidak paham seluruhnya, walastumun nisa saja tentang pembatalan wudhu, walastumun nisa, menyentuh perempuan laki-laki yang sudah murohek balik itu batal kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Maliki lastum di situ bimana jima, bukan memegang tapi bimana jima.
Ini kalau kita tidak bermadhab yang paham tentang Al-Quran dan hadis, ini yang baru lagi kita sering dengar. Ketika sholat itu katanya cukup makmum itu yang penting mendengar suara imam baca Fatihah. Pastami'u lahu wa cukup. Pak Ida kuri Al-Qur'ana pastami'u, apabila dibacakan kau dengarkan, jadi cukup mendengar. Iya, itu madhab Imam Maliki. Kalau kita madhab Imam Syafi'i, dari Quran dan dari hadis beliau yang menemukan bahwa la sholata liman la yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat yang tidak baca pembuka kitab yaitu suratul Fatih. Maka kesimpulannya di madhab Imam Syafi'i pesantren kita itu imam mau makmum wajib baca Fatihah walaupun si makmum mendengar Fatihahnya imam. Paham Bu? Biar nggak terombang ambing loh. Orang NU kita ini digerogoti Bu sekarang ini. Digerogoti. Kalau nggak paham, nggak pengajian, mudah terbawa-bawa dengan ilmunya gurunya dari Google, dari YouTube. Kita langsung berhadapan dengan kitabnya, dengan ulamanya. Ini mengingatkan sedikit masalah luar biasa ini. Ini mengikuti madhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Samaituhu, ini jam berapa ini? 2 menit lagi, 3:30 asar. Wasamaituhu, samaitu dan aku beri nama ini kitab Riyadul Badi'ata ing Riyadul Badi'ah. Artinya riyad itu petamanan, Al-Badi'ah itu yang indah. Maksudnya musonib ini, kitab ini diberi nama dengan taman yang indah. Kalau kita menyilam, mendalami, memahami kitab ini akan diberikan seperti seolah-olah sedang hidup di taman yang indah. Amin ya robbal. Akan dapat kesejukan hati. Memahami isi kitab ini akan mendapatkan sakinatul qulub, akan mendapatkan kesenangan hati seperti ada di taman-taman surga. Amin ya robbal. Maka disebut ini kitab namanya kitab Riyadul Badi'ah. Monggo di Pak Yai Hasan banyak ini yang belum pegang. Kalau mau pakai kitab monggo. Sedikit lagi. Radhiyallahu amana tadi Riyadul Badi'ah. Pi usulidini mertelaakan ing dalam usuluddin. Tadi sudah sampaikan usuluddin itu ilmu tauhid, ilmu dasar. Wa ba'di furu'i syariati lan sebahagian cabang-cabang ilmu syariat. Memang tidak semua ilmu fikih di sini dicantumkan. Banyak ilmu fikih itu. Cuman sebagiannya yang pokok-pokok wajib ayatnya sudah ada di kitab ini. Kemudian rojian sambil berharap minallahi dari Allah ayan pa'as, semoga Allah memberikan manfaat bi dengan ini kitab tulabatal ilmi kepada orang-orang yang mencari ilmu. Ya Allah, kami berharap dengan menyampaikan tulisan kitab ini, mudah-mudahan berharap dari Allah, Allah memberikan manfaat dengan ini kitab kepada para pelajar ilmu, kita semua yang mendengarkannya. Amin ya robbal. La siyaman terutama al mubtadiina kepada orang-orang yang masih pertama. Mubtadiin itu pendahulu atau pertama, perintisnya, baru memulai mubtadiin. Wa ayu wajah ilai rogbata rogibin, ini titiknya sampai di sini. Wa ayu wajiha lan muko madhep ake sopo Allah ilahi maring iki kitab rogbata rogibin ing demene senenge wong sing podo demen kabeh. Semoga kata penyusun ini kitab Allah menghadapkan hati manusia menyenangi kitab ini, memahami, melajari ilmu agama yang wajib ain dalam kitab ini. Amin ya robbal. Ini saja singkat sedikit, karena kita suka mengamalkan insya Allah sholat berjamaah yang laki-laki utamanya tidak ada halangan, kita sama-sama. Maka ini penyampaian sedikit. Sekali lagi tidak menutup kemungkinan Pak Haji silahkan, kalaupun Bapak di desa masing-masing yang ketempatan Rani Haji memanggil penceramah lain silahkan. Cuman yang pokok ini walaupun berapa menit tetap dibacakan gitu. Cuman mungkin penjelasannya sedikit karena ada penceramah gitu. Sekian demikian dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan mohon ampun kepada Allah. Khudmas subhanahu wa qadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang beliau sampaikan
menjadi ilmu yang manfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Haji Makhrus Ali. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki langsung mawon nggih Bu nggih, Bu Haji Pak Haji. Niki wau arwah dereng diwaos untuk kesempurnaan Dewan Haji. Walaupun kula suwi absen nih, setahun kula absen Bu. Sesuk gak mangkat meneh. Pun monggo sakniki diwasisene ya arwah sing badhe dipawas kula mangke. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هدية الفاتحة وإلى روحي Pak Haji Widodo وإلى روحي Pak Haji Juni وإلى روحي Pak Haji Yakub Wajawjati wela rohi Ibu Hajah Marlan, wela rohi Pak Haji Jamali, wela rohi Pak Haji Rismanto, wela rohi Pak Haji Tajuddin, wela rohi Ibu Hajah Khotimah, wela rohi Ibu Hajah Siti Mukarramah, wela rohi Pak Haji Fatoni, wela rohi Ibu Hajah Barokah, wela rohi Pak Haji Mingun, wela rohi Pak Haji Nur Hasan, wela rohi Ibu Hajah Mungfarida, wela rohi Pak Haji Musaham wa Jaujatihi, wela rohi Pak Haji Kalimi wa Jaujatihi, wela rohi Pak Haji Nursuki, wela rohi Pak Haji Subatti, wela rohi Ibu Hajah Sunarti, wela rohi Pak Haji Nurhati, wela rohi min jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu bi kuburihim. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niki sing tasih nandang sakit monggo sareng-sareng dipun barokah doa mugi-mugi kanthi lantaran barokah Fatihah tansah dipun paring sembuh kanthi idin ridhanipun Gusti Allah. Allahumma hadiyatul Fatihati wa ila ruhi fi jasadi Bapak Hadi Suwito bin Pak Awing wa ila ruhi fi jasadiha Ibu Dalem binti Pak Derajat as'alullah lana wal Allahumma inna nas'aluka syafian ya syafi maradha liridai ta'ala. Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina dzurina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah Allahumma hamdi wa fi ni'amatika fi nasidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabra rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabra furatan min khubarin niran. Allahumma ya safi ismi maradha Pak Hadi Suwito bin Pak Awing Bu Dalem binti Pak birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuril ma'rifatika wa ilmika wa hidayatika. Ya Allah
Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-muhlil muskilat, al-muhlil muskilat, al-muhlil muskilat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Li ridha ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Meningkat acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami di sini sebagai Muqasimul Awqat mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.